Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dani Wisnu Widianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ulasan tentang sistem pelumasan pada mesin diesel. Nanti akan saya bahas satu persatu. Ini adalah salah satu request dari rekan-rekan kita yang ada di komentar-komentar postingan video saya yang lain. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan itu merupakan salah satu sistem yang sangat penting pada mesin diesel. Karena apa? Karena tanpa pelumasan komponen-komponen itu akan sangat mudah aus, terutama pada komponen-komponen yang bergesekan antara dua buah komponen. Nah, bagaimana cara kerja sistem pelumasan tersebut? Yang pertama ini adalah oil pan ya, atau oil pan ini adalah tempat penampungan oli yang letaknya ada di bawah engine. Nah, yang pertama oli itu ada di sini sesuai dengan kapasitas dari setiap engine. Nah, oli akan mengalir melalui oil strainer. Oil strainer itu kalau bahasa bengkelnya merupakan filter kasar gitu ya. Filter kasar ini namanya oil strainer. Ini nomor satu ini. Nah, oli melewati oil strainer dan dipompakan. Ini menggunakan oil pump berupa gear pump. Nah, oli dipompakan menuju ke oil cooler. Jadi kenapa di sini ada oil cooler? Nah, oil cooler itu berfungsi untuk menurunkan suhu dari oli. Karena kalau oli pada suhu tinggi itu kualitasnya akan berkurang, maka oli didinginkan di oil cooler. Nah, ini oil cooler ini menempel di water jacket ya. Ini langsung bersinggungan dengan air radiator. Nah, di sini juga sering terjadi kebocoran ya, ketika terjadi percampuran antara oli dan juga air radiator. Kemungkinan ya, salah satu kebocoran berada di sini. Silahkan dicek kalau ada menemui masalah kebocoran pada oil cooler ini. Nah, selanjutnya oli dipompakan menuju ke oil filter. Nah, ini ada oil filter. Nah, di oil filter ini terjadi penyaringan partikulat-partikulat yang sangat kecil agar partikel tersebut tidak membuat aus komponen-komponen yang lain seperti di sini dan di mana saja. Itu maka oli itu perlu dilakukan filter. Nah, ketika filter ini buntu, maka di sini terdapat yang namanya regulator valve. Ini digunakan untuk mengatur tekanan apabila terjadi kebuntuan atau tekanan berlebih pada area sini. Nah, selanjutnya di sini ada safety valve untuk mengamankan tekanan dan juga mengamankan sistem. Selanjutnya oli akan mengalir ke komponen-komponen yang ada pada mesin. Nah, ini salah satunya ada pada crankshaft. Di sini terdapat kontak antara crankshaft dengan metal gitu ya. Maka di sini diperlukan pelumasan. Ini perlukan pelumasan dan pelumasan karena di sini terdapat putaran yang cukup kencang dan juga gesekan yang cukup tinggi. Maka pelumasan sangat penting untuk melindungi komponen ini dari keausan. Nah, yang ke-8 di sini ada komponen camshaft. Camshaft juga merupakan salah satu komponen yang berputar. Nah, maka diperlukan pelumasan juga.
sangat penting di sini ada pelumasan. Nah, selanjutnya yaitu piston. Piston juga terdapat pelumasan karena terjadi gesekan antara piston dengan liner. Nah, seperti itu ya. Pelumasan ini terjadi pada salah satu ring piston ini, nanti akan mengeluarkan oli gitu. Nah, selanjutnya pelumasan juga terjadi pada intake dan exhaust valve. Nah, di sini terjadi pelumasan karena intake dan exhaust valve itu naik turun ya, membuka dan menutup itu secara kencang. Nah, namun di sini terdapat seal valve yang berfungsi untuk menghambat agar oli itu tidak jatuh ke ruang bakar dan terbakar. Nah, ketika terjadi kebocoran pada seal valve ini, maka kita sering melihat bahwa gas buang itu berwarna biru seperti itu ya. Itu tandanya oli terbakar. Nah, pelumasan juga terjadi pada rocker arm. Di sini tempat bergesekan ya, sangat tinggi dan sangat kencang. Ini rocker arm. Kemudian selanjutnya ada juga yang ke timing gear. Ini gear juga dilumasin. Dan selanjutnya ini ada fuel injection pump, juga terdapat pelumasan pada fuel injection pump ini karena terdapat komponen-komponen yang berputar. Nah, dan ini yang tak kalah penting adalah turbocharger. Ini turbocharger itu putarannya sangat tinggi. Ketika dia tidak terdapat pelumasan, maka sangat mudah untuk aus, terutama pada bagian shaft ini dia terjadi pelumasan. Di sini kerusakan turbocharger itu salah satu penyebab terbesar adalah kurangnya pelumasan dan juga salah pengoperasian pada unit yang disebabkan karena pelumasan juga tentunya. Nah, yang selanjutnya di sini pelumasan juga terjadi pada piston cooling. Maksudnya piston cooling itu apa? Nah, piston cooling itu pelumasan itu digunakan untuk pendinginan piston. Jadi piston itu suhunya tinggi, maka didinginkan oleh oli. Jadi dia menyemprotkan ke area bawah piston sini, dari bawah itu untuk mendinginkan piston dari panas. Selain dia menggunakan air di water jacket, pendinginan juga menggunakan oli. Nah, kesemua oli yang sudah digunakan untuk melumasi ini nantinya akan turun ke oil pan lagi untuk dikumpulkan. Nah, cukup mudah bukan sistem pelumasan pada mesin diesel? Saya berharap teman-teman bisa paham. Silahkan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan atau saran untuk masukkan video-video saya selanjutnya. Semoga bisa diakomodasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.